Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu ke-26 sesudah Pentakosta, Jumat 26 November 2021. Jangan mencelakakan dirimu. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Paulus hidup dalam kasih karunia Yesus Kristus, kehidupan rohani yang baik. Ia percaya dan menjadikan Yesus sebagai panutan hidupnya. Nampak ketika ia dipukul, dipenjara karena Injil Kristus, ia tidak menendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Contoh prinsip hidup dalam Kristus, ia nyatakan dalam etika pergaulan begini: "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan." Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Bukti sikap hidupnya dengan hati nurani yang baik nampak di malam gelap di penjara Filipi. Ceritanya, sesudah gempa yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, pintu penjara dan belenggu yang dipasung pada kaki Paulus dan Silas juga terlepas. Sang kepala penjara terjaga dari tidur. Ia melihat pintu-pintu penjara terbuka. Lantas ia hendak menghunus pedang untuk membunuh diri. Tetapi Paulus berseru dengan nyaring, "Jangan celakakan dirimu. Kami semua ada di sini." Dengan suluh yang dibawa penjaga, kepala penjara hendak membuktikan kebenaran kata-kata itu. Ia melihat Paulus dan Silas masih ada di situ. Ia berlari masuk dan gemetar tersungkur di depan mereka berdua. Kepala penjara sadar, tahanan ini memiliki kuasa dan jiwa yang baik. Juga ia mengerti kebenaran ucapan perempuan yang mempunyai roh tenung. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Barangkali berita itu ia dengar juga dari penguasa dan pembesar kota yang melemparkan mereka ke dalam penjara. Kita diutus Tuhan Yesus untuk membawa damai sejahtera Allah kepada semua orang. Mengampuni, mengasihi, dan membaharui hidup orang lain, itulah jati diri kita di dalam Tuhan. Sekalipun sesama menyakiti kita, atau kebiasaan sesama dalam pergaulan yang senang menghakimi orang lain,
patutlah kita berkata kepadanya seperti yang Rasul Paulus ucapkan, "Jangan celakakan dirimu." Dalam misi Tuhan yang kita emban, ingatlah bahwa Allah memakai kita untuk menyelamatkan orang lain. Demikianlah perenungan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pakailah kami untuk melepaskan sesama kami dari yang jahat. Tuhan Yesus memberkati.